kapten bergerak masuk juga ke dalam untuk menanyai saksi. Nanti saksinya ini atau ini atau ini. Nanti ada salah satu mendekat. Salome, ada saksi. Nah, itu sudah dibagi tugas tadi ya. Di sini dibagi tugas tadi. Outer amankan area, kemudian inner cek danger di sini, kemudian tangani korban, kemudian prepare peralatan evakuasi dan peralatan medis. Ya, seperti itu. Langsung ini bergerak, begitu sudah dibagi tugas langsung bergerak. Kapten mencari informasi, ini menutup area sekitar dari orang, kemudian inner bergerak untuk merespon korban alat korban painful. Ya, dia langsung mengecek korban sini, cek danger dulu, keliling, danger clear, mendekat ke korban. Pak, bisa dengar saya Pak? Sementara cek danger inner itu, outer bergerak, kapten mencari informasi, 2 orang prepare peralatan medis dan evakuasi. Yang inner ini sambil lakukan DRC tetap. Walaupun sebenarnya itu kan kejadiannya di disposal, tidak ada retakan, tidak ada patahan, hanya dia terpreset. Tetapi kita harus tetap jalankan DRC. Berarti sementara cek danger, alert, verbal sudah bermain. Berarti sudah berapa detik kita connect, sudah kita persempit waktunya supaya golden time untuk menyentuh, mencek sirkulasinya cepat. Cek danger, Bapak bisa dengar saya Pak? Ada respon, Bapak dengar saya? Tidak ada respon, langsung respon, sentuh. Pak bisa dengar saya, bisa rasakan Pak? Langsung minta kapten, korban tidak sadarkan diri, tidak ada respon. Panggilkan ambulan AED dan peralatan medis segera. Langsung cek sirkulasi. Anda mau seperti ini silahkan. Tapi saran saya untuk kita awam, untuk mengetahui 2 langsung kita cek ke dalam nadi nafas adalah cek nadi karotis, kemudian rasakan hembusan nafas korban di daerah sensitif kita. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada respon, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Tentukan titik kompresi. 2 jari di atas tulang telung, langsung ambil, langsung tekan. RJP dimulai 100 atau 120 kali per menit, itu bisa disebut. Karena kalau yang di individual skill itu disebut 5 high quality CPR, tapi ini tidak perlu. Anda cukup tentukan 2 jari di atas tulang telung, langsung tekan, posisi 100 atau 120 kali per menit. RJP dimulai 1, 2, 3, 4 sambil ini. Lurus ya, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Ya, lurus seperti ini sudah masuk nih Pak. Berapa inci nih masuk? Karena saya beban ini. Nah kalau efektivitas awal kita menemukan korban sebenarnya, Anda tidak bebani, Anda hancur sendiri tuh RJP. Masih kurus. Ya. Kalau seperti ini, Anda sudah masuk nih, sudah mungkin 1 inci. Berarti tinggal sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jauh 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin itu kecapean hitungannya. Aduh, nanti Anda disaksikan oleh banyak. Ya, itu kalau berlama 1, 2, 3, 4 tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Karena 100 kali sampai 120 kali per menit. Kemudian kedalamannya juga diatur. Wah, ini sebetulnya habis anjir. Pecah semua ini. Rongganya pasti patah, ya. Kedalamannya 5 cm, 5 sampai 6 cm kan, Anda ukur saja ini segini nih. Lurus. Kenapa harus seperti ini? Bebannya harus sudah masuk 1 inci. Kemudian tinggal tekan sedikit. Fungsinya adalah mengikuti dia. Recoil chest compression. Artinya begitu naik baru turun. Ya, ini kan recoil chest compression. Dia belum turun lagi, Anda tekan lagi, Anda tekan. Jadi oksigennya nggak benar-benar masuk untuk mendorong dari apa namanya pembuluh darah apa dong yang diserang corona itu apa alveolus di situ bergabung udara oksigen dengan darah, disitulah ditekan, kemudian lari ke jantung ya dok ya, kemudian masuk ke arteri. Itulah yang mendorong Pak, proses inilah yang mendorong secara manual sehingga jantung itu berdetak dengan manual karena otak tidak mampu untuk memerintahkan jantung. Makanya kita bantu. Oke? Ada pertanyaan? Cukup itu saja.
Di sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk nih, kita bagi satu-satu ya. Si kapten minta informasi perkenalan. Sesaat itu ya, sesaat ini 3 orang bergerak nih, sesaat itu. Sorry, 5 orang bergerak. Si peralatan medis dan peralatan evakuasi bergerak sendiri. Ini juga bergerak kausal menutup. Kemudian ini mencari informasi, ini langsung ke korban. Artinya tidak ada sandiwara yang selalu dari dia. Kayak museum, museum itu seperti itu ya, banyak dramanya. Kalau ini tidak ada dramanya, jadi berlangsung 3 orang menutup blokade area, kapten mencari informasi, kemudian 1 orang langsung penanganan korban, cek danger area sekitar, langsung lakukan algoritmanya FJP. Ya, ada pertanyaan sama sini? Belum ada yang? Ya. Masalah yang bagian outer ini Pak, habis mengamankan area sekitar, nanti dia untuk membantu korban itu pada saat apa? Pada saat diberikan bangku kasih masuk tandu atau ada perannya lagi? Perannya pada nanti saat terserah Anda. korban mau diangkat gitu. Perannya adalah terserah Anda. Yang penting pahamnya adalah ketika saya pray atau gratis sudah saya melakukan apa yang harus saya bantu. Nah, kalau nanti saya arahkan seperti itu Pak, kan saya juga Pak memprepare tandu saja Pak. Ya, ada yang perlu saya sampaikan. Begitu sudah clear, Anda dekatkan kaki spinal ke dekat korban, sudah tidak ada di sana Anda bantu yang lain. Anda lihat misalnya kan nanti ada penilaian tuh setelah Anda blokade, kemudian Anda tuh ada diminta untuk memastikan ulang apakah ada penonton yang masuk atau orang luar yang masuk di area kerjaan melewati pos. Pak, jangan masuk. Ini wilayah percayakan jangan mendekat di luar blokade. Itu menjadi nilai, itu ada di scoresheet ya. Kalau ada teman-teman baca scoresheet pasti baca itu. Kemudian nanti mendekat. Ada lagi Pak? Cukup terjawab? Ada Pak. Itu yang danger itu Pak. Ya. Yang danger itu saat dia sudah memblokade ya. Apakah saat dia meninggalkan tugasnya, ini kan sudah dia pastikan ini, Ya. tidak ada misalnya ada gangguan dari luar, tidak ada ya? sudah tidak ada, dia sudah memastikan tugasnya. Terus dia membantu tim yang ada di dalam, apakah ada perubahan nilai? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tapi ada penambahan nilai. Di scoresheet di tim rescue yang danger yang saya jelaskan. Apakah tadi yang memastikan satu, kedua apakah meminta bantuan tambahan untuk menggantikan dia. Di sini ada security, tolong bantu saya mengamankan, saya membantu korban meninggalkan. Nah itu sebenarnya mainnya drama, tapi karena Anda bertanya itu ada nilainya di situ. Anda lakukan itu Anda dapat nilainya 3. 5 kalau yang sketch sesaat dengan evakuasi itu nilainya 5 per item. Itu ada, makanya scoresheet kan kemarin sudah saya kasih kan. Nah itu nanti ketika Anda meninggalkan, makanya tim yang penilai di sini akan melihat tuh, oh ternyata Anda melakukan itu nilainya 10. Oke, Anda perwakilan minta. Ada lagi? Satu lagi. Nah, sementara kapten menanyakan informasi, itu kira-kira informasinya lama nggak? Takutnya nanti ketika leader itu melakukan verbal action sama itu udah selesai, kita masih ngobrol ya sama. Iya, makanya disitulah kecermatan seorang kapten. Yang dibutuhkan sebenarnya banyak data itu. Tapi saya hanya meminta data yang Anda minta, siapa nama korban, apa kejadiannya. Sebenarnya ada 5 sampel namanya Pak. Sign and symptom, allergy, kemudian medication, ada P-nya pasien history, L-nya last oral intake, ya, baru E-nya fever. Saya cuma minta Anda menanyakan siapa nama korban, kemudian kejadiannya seperti apa. Itu aja 2. Ya, yang diminta oleh kapten di sini. Kapten cuma bilang tim Salome. Di sini ada saksi. Itu aja bahasanya tuh. Anda masuk barengan ke sini, danger menutup area, inner mencek korban, ya kan? Inline tuh waktu langsung kita bisa dalam 3 menit kita lakukan 5 sampai 6 langkah. Situ minta informasi, dapat saksi, siapa namanya, kejadiannya apa Pak, langsung balik. Tujuannya untuk melihat apakah anggota Anda bermain dengan baik. Tapi kalau 4 gimana Pak? Nah itu 4 Anda
tinggal Anda yang memainkan. Yang penting konsepnya seperti itu. Ya, mau langsung membantu korban juga tidak apa-apa. Yang penting Anda menanyakan korban, nama korban dan kejadiannya. Ya, nanti nilainya bilang, Pak saya 4 aja tidak ada masalah Pak, 4 juga bisa. Karena sebenarnya 2 pun bisa. Tapi akan sedikit susah untuk kontrol di luar. Makanya saya kasih mudah 5. Ya, kalau 4 juga bisa, aman kalau 4. Dia jadi kapten juga, kemudian dia langsung membantu. Apakah dia menyiapkan AED, apakah dia nanti membantu cek untuk RJP. Tapi di sini tidak ada cek RJP karena cuma 1 fase saja. Kita Pak, kita permudah ya, supaya teman-teman juga tidak terlalu kelihatan terlalu lama kan, karena serangan jantung. Oke, ada pertanyaan Pak? Di sini ada yang tidak paham nggak? Iya Pak. Ya, paham. Yang di sebelah Ginder itu tadi tugasnya apa berarti Pak? Yang ini? Bukan. Ya itu. Yang ini kan? Nah, ya. Ya. Oke. Di sini dia membawa peralatan medisnya. Ini orang yang di sini adalah responder bag. Responder bag itu isinya adalah ada oksigen, kemudian ada nekolar. Yang di sini, yang ini dia membawa ini, prepare ini. Yang ini, prepare spinal. Karena ini juga perannya penting loh ini. Anda melihatnya misalnya korban di situ tuh. Oh saya milih sana. Kemana nih tim ini nanti? Makanya latihannya benar-benar. Oh lagi sini. Berarti saya buka adalah nanti prepare ini ada yang kemarin ini dibuka semua. Nah, kalau itu mau dipasang, nah kepalanya. Nanti masih waktu. Akhirnya 1 jam. Urus ini aja. Inilah fungsinya Pak. Jangan yang supaya nih. Jam. Kalau Anda salah lepas, apalagi lepas semua. Apa iya? Kan prepare tuh. Kan di situ ngumpul prepare lain, prepare dulu. Nanti ngumpul di itu ambil tool di staging tool. Staging itu balik lagi ke situ. Ke 1 itu. Yang memblokade ini adalah artinya dia memblokade area sekitar apa yang diamankan dari orang yang tidak berkepentingan, dari lalu lintas, dari misalnya jalan umumnya, itu pemahamannya. Berarti kalau sudah diblokade, ini areanya sudah aman nih. Oh berarti ketika start itu Pak 2 orang itu bebas juga alat bebas masuk area mana aja? Iya. Jadi bergerak itu simultan kata orang mekanik itu apa ya? Nanti baik, nanti rusak, nanti baik, nanti rusak. Tapi yang spinal itu Pak harus juga blokade. Tidak juga. Pertanyaan bagus. Lebih baik lebih dekat. Karena waktu time-nya. Tinggal Anda tentukan saja nih. Ini hanya gambar aja. Silakan. Anda mau lebih dekat juga tidak masalah. Karena prinsip dasar di sini kan tadi bilangnya gini kan, dangernya adalah langsung saya sampaikan tidak ada patahan, tidak ada longsoran, tidak ada ledakan. Artinya sampai di area disposal dia sudah tentukan, oh iya dari turun dari unitnya sudah lihat, ya kan? Area itu luas. Berarti saya hanya mengamankan area yang tidak boleh dimasuki orang lain. Karena ini beda dengan kasus saya misalnya kejadian di area dekat ledakan atau di area dekat gas atau gas beracun, nah itu harus pakai. Ini skenario-nya adalah staff engineering dan pengawas diskusi. Tiba-tiba dia merasa sakit di nyeri di bagian dada, kemudian keluar cerita karena merasa dia sudah mulai makin lama semakin tidak enak, kemudian keringatnya semakin bertambah, dia turun untuk istirahat di hanya itu saja. Tidak ada bahaya yang lain atau di situ tidak ada kontrol lalu lintas karena di pinggir area yang aman lah. Saya tidak mengajak teman-teman untuk ini skenario, silakan Anda berpikir sendiri. Itu FRC kan, orang yang sudah terlatih. Kalau kita belum, makanya kita latih. Cukup ya, cukup jelas ya. Artinya ini boleh bergerak,
Karena area di sini tidak ada ledakan, tidak ada longsoran, tidak ada patahan. Hanya mengamankan area ini dari orang-orang yang tidak berkepentingan masuk. Begitu ini pun belum selesai dilakukan, ini melakukan, tapi konsepnya adalah korbannya di sini. Check danger juga dilakukan. Jadi 2 danger kan dilakukan kan? Danger di luar, outer, danger outer. Ini danger inner. Danger inner untuk area sekitar korban. Ya, danger. Bapak bisa dengan saya. Bapak ada danger plate, baru kita respon. Karena kalau verbal itu sudah kita lewati. Berarti tinggal respon sentuh, painful. Masuk kita, Bapak. Harus cepat nih, karena 6 menit. Tidak boleh lama dalam saat pada saat kita memberikan bantuan urgent. Ada pertanyaan? Pak, silakan.